Season 2, Bab 63 Jinak Atau. Hai, gengs, aku upload visual baru untuk vote visual Babang Erlan di TikTok. Cari aja @kolomlangit author, ya. Demi meredam ledakan gejolak dalam diri, mandi adalah pilihan paling tepat bagi Erlan. Lelaki itu mengguyur tubuh tegapnya dengan air dingin hingga terasa meresap ke dalam jiwa. Setelah menghabiskan 30 menit di dalam sana, tubuhnya terasa lebih segar. Haf, susah ditahan juga kalau sudah kepikiran. Gimana nanti kalau orangnya ada di sini, bisa merinding sepanjang malam. Bibirnya bergumam, tangan mengusapkan handuk di dada. Menatap pantulan diri dalam kaca bening, ia menghela napas. Namun, handuk putih itu tiba-tiba menjelma menjadi sosok tangan halus yang bermain di dada, bergerak lembut berirama, menjejaki leher, perut dan Istighfar Erlan Hadiwijaya. Belum halal. Handuk putih itu ia hempas ke sudut ruangan dan tergeletak menyedihkan. Parah ini otak. Tak ingin terjerumus ke dalam lembah pikiran yang akan membawanya lebih jauh, ia segera mengenakan pakaian, kemudian turun ke ruang keluarga demi mengalihkan perhatian. Jika terus di kamar, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin jarak 10 hari pernikahan akan dipangkas menjadi 1 hari. Nikah besok, pengantin pria sudah tidak tahan. Akan tetapi, ruang keluarga yang hangat dan luas itu hanya terisi oleh Zara dan Zain, belajar bersama sambil mengawasi Erlin yang betah bermain di baby walker-nya. Sini dulu, boneka kecil. Bayi mungil itu ia angkat, lalu berbaring di sofa panjang dan mendudukan Erlin di dadanya. Pa. Celoteh sang bayi, menggerakkan jemari mungilnya ke wajah sang kakak. Menepuk dengan lembut dan sesekali mencakar bibir. Sakit, Erlin. Kukunya tajam deh. Mendesis pelan, ia memeriksa kuku kecil yang mulai memanjang. Zara dan Zain pun terkekeh. Jambak, dek. Ucap Zain membuat Erlan menatap gemas. Umi sama Abi mana? Tanya Erlan. Di kamar, Kak. Kayaknya Umi, Abi sama Tante Wulan mau keluar. Jawab Zara, gadis remaja berusia 14 tahun itu. Kalian gak ikut? Zain mengangkat bahu. Gak enak pergi sama orang tua. Gak boleh ini, gak boleh itu. Kalau gak enak pergi sama orang tua, enaknya pergi sama siapa? Sama Kak Bima Sakti, lah. Sahut Zara cepat. Tapi suka balapan liar. Jalah! Kau tegur Zain melotot ke arah adik perempuannya. Spontan gadis itu menutup bibir dengan telapak tangan setelah tersadar telah membocorkan rahasia negara. Memamerkan senyum manis, ia menaikkan 2 jari. Maaf, lupa. Zara menatap ke arah tangga demi memastikan tidak ada Umi atau Abi. Aman. Ujarnya setengah berbisik. Apanya yang aman? Mata Erlan menyipit curiga terhadap 2 remaja itu. Kalian pakai rahasia-rahasiaan, kakak bilangin Umi, ya? Tadi balapan liar maksud dia apa? Enggak, kok, Kak? Balapan liar apaan? Kita aja belum boleh bawa motor sendiri. Zara aja yang mikirnya negatif melulu. Ucapnya membelah diri. Benar? Tanya Erlan hendak memastikan. Bener, Kak. Pembicaraan mereka pun terhenti sejenak saat melati dan Dan menuruni tangga. Sepasang suami istri itu selalu terlihat hangat meski sudah belasan tahun menikah. Seolah tak ada rasa jenuh menghabiskan separuh usia dengan orang yang sama. Mau kemana, Umi? Tanya Erlan. Ada janji mau ketemu wedding organizer malam ini. Kita hanya punya waktu 10 hari untuk menyiapkan pernikahan kamu. Makanya harus gerak cepat. Oh. Erlan hanya mengangguk. Hingga beberapa saat kemudian, Wulan bersama Ellen ikut menuruni tangga. Erlan, kamu gak kemana-mana, kan?
Erlin sama kamu aja, ya? Boleh. Kalau Erlin rewel aku cubit. Guraunya tertawa. Hah? Kakak apaan kamu? Balas Wulan melotot gemas. Asipnya ada di kulkas. Tinggal kamu hangatkan sebentar. Han! Ingat, susunya punya Erlin. Jangan kamu minum. Kelakar Melati mendadak teringat kejadian lucu beberapa tahun silam. Bibir Erlan mengerucut sebab paham kemana arah pembicaraan Uminya. Ah, Umi! Umi kan cuma mau memastikan. Ujarnya menatap Wulan. Tahu nggak, Ran itu dulu, Asip buat Zara dia minum sampai habis. Hah? Mata Wulan membeliak terkejut, bibirnya mengatup menahan tawa. Bagaimana bisa? Iya. Tadinya aku agak heran, kok asipnya Zara habis melulu di kulkas. Aku pikir susternya yang ambil buat dikasih ke Zara. Baru ketahuan kalau Erlan yang minum itu pas dia pulang main futsal langsung ke dapur tarik botol di kulkas. Dia minum sampai habis. Tentu saja cerita singkat itu membuat Wulan dan Ellen tertawa geli. Tak terbayangkan bagaimana Erlan kala itu. Ya Allah, Erlan! Ucap Ellen menggelengkan kepala. Gak tahu kalau botol itu isinya ASI. Gak ada tulisannya. Kirain susu HT. Kala itu usianya masih 15 tahun, sedangkan Zara baru berusia beberapa minggu. Mendengar cerita semasa dirinya bayi, Zara mendengkus pelan sambil melebarkan kelopak mata menatap kakaknya. Pantes aku gak gemuk, ternyata makanannya direbut Kak Erlan. Gak sengaja, Zara. Lagian Umi simpan di kulkas gak bilang kalau itu ASI. Ya sudah, sekarang kamu boleh balas dendam sama kakak. Kita mau keluar dulu. Jangan kemana-mana, ya? Ucap Melati membelai puncak kepala putrinya. Iya, Umi. Tak lama setelah kepergian Melati, Wulan dan para suami mereka terdengar suara bel berbunyi. Zara yang masih duduk di karpet itu cepat berdiri dan melangkah menuju pintu. Kak Bim Bim? Zara terpaku. Perpaduan wajah antara Dawn dan Melati itu seketika bersemu merah saat melihat tubuh tinggi yang berdiri di ambang pintu. Terdiam menatap selama beberapa detik, hingga tersadar dan langsung menunduk. Membenarkan hijab yang membalut kepala. Assalamualaikum. Jane ada? Tanyanya, tersenyum ramah dan sopan. Ada, Kak. Mari masuk. Gugup, gadis itu mempersilahkan masuk. Memandang punggung pemuda yang berjalan di depannya. Tubuh yang dulunya gendut bak bola salju itu kini terlihat lebih ideal dengan dada bidang dan perut datar. Bim Bim bahkan terkesan sangat tinggi untuk remaja seusianya. Bim! Sama siapa kesini? Tanya Erlan, kala melihat calon adik iparnya memasuki ruang keluarga. Sendiri, Kak. Jawab sang pemuda, duduk di sofa dan mencubit gemas pipi Erlin. Diantar sopir? Pasti bawa kabur motornya kakak Boy. Tebak Zain. STD. Jangan bilang-bilang. Kalau papa tahu pasti kena marah. Soalnya kata papa belum boleh bawa motor sebelum 18 tahun. Sahut pemuda itu. Jadi kamu minggat dari rumah, ya? Kakak bilangin papa loh. Gurau Erlan. Kak Erlan. Aku bilangin kakak Bian loh, biar Kak Erlan dimarahin. Ya Allah, ngancamnya pintar deh. Erlan mendesah panjang. Ke kamar aku aja yuk. Ajak Zain. Keduanya segera menuju kamar. Zara menatap mereka dengan pipi merona, yang sialnya terlihat jelas oleh Erlan. Ya Allah, anak remaja. Ujarnya, lalu kemudian melirik Erlin. Nanti Erlin jangan cepat jatuh cinta. Bahaya kalau suka senyum sendiri. Kak Erlan apaan sih? Pekik Zara, melemparkan kotak tisu ke lengan kakaknya. Erlan masih tertawa saat terdengar suara bel berikutnya.
Dengan cepat Zara membuka pintu dan yang datang ternyata adalah Raffi. Loh, aku pikir Boy ada di sini. Motornya ada di depan. Itu Bim Bim yang bawa. Astagfirullah, Tante Elin pasti ngomel nanti. Ujarnya menggelengkan kepala. Kok sepi? Cuma berlima sama bocah. Orang tua lagi keluar semua. Erlan menatap sang sahabat yang malam ini tampak lesu. Gimana, bro? Ada kemajuan? Makin jauh, bro. Jawabnya lemas. Sementara itu di rumah keluarga Darmawan suasana masih terlihat ramai usai acara lamaran. Para ayah masih berbincang di ruang keluarga, sementara para ibu mengobrol di ruangan lain. Semua tampak ceria. Ternyata jodoh tidak kemana, ya? Tetap akan bertemu walaupun sempat berpisah. Ucap Bara, sembari menyeruput secangkir kopi. Ya, setidaknya sekarang aku bisa lega, anakku akan kuserahkan kepada laki-laki yang tepat. Sahut Alfian. Sekarang yang perlu dipikirkan hanya bagaimana supaya pernikahannya lancar dan tidak ada kendala. Kata Ju serius. Aku juga memikirkan itu. Buat penjagaan ketat dan tamu tanpa undangan tidak boleh masuk. Imbuh Galih. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, kan? Tenang saja, kita akan menjaga mereka. Kali ini tidak akan kubiarkan siapapun mengacaukannya. Kalau kamu yang berdiri di depan pintu, semua tamu pasti merinding. Gurau Bara disambut tawa oleh mereka. Aku agak sangsi dengan Pak Andi tadi. Takutnya masalah penolakan membuatnya dendam. Aku dengar perusahaannya sedang goyang. Galih mengetukkan jemarinya pada meja. Aku malah mengkhawatirkan hal lain. Tatapan Alfian tertuju kepada Joe. Sebuah isyarat yang langsung dapat ditangkap oleh lelaki itu. Aku mengerti apa yang harus dilakukan. Joe mengulas senyum. Tak jauh berbeda dengan para orang tua, anak perempuan pun berkumpul di tempat yang sama. Bian sedang berada di kamar dengan ditemani Vio dan Alia. Gimana perasaan kamu hari ini? Tanya Alia, membantu Bian melepas hijab dan membersihkan makeupnya. Bian tersipu, hingga saat ini jantungnya masih berdebar meskipun ia sudah berada di kamar. Lebih banyak gugup. Alia yang sedang membantu menyisir rambut panjang Bian itu terkekeh. Baru lamaran sudah gugup, bagaimana nanti malam pertama? Alia! Pekik Bian mencubit lengan gadis itu. Jangan kejauhan mikirnya. Aku bisa bayangkan kalian berdua di kamar malu-malu seperti orang baru kenal. Tambah Vio ikut tertawa. Tadi saja seperti orang yang tidak saling kenal. Tapi, aku dengar dari orang-orang. Kalau cowok pendiam dan kalem seperti Kak Arlan itu aslinya ganas kalau sudah di kamar. Alia! Pekik Bian sekali lagi dengan pipi semakin merah. 90% itu fakta, Bian. Buktikan saja di malam pertama kalian nanti. Jinak atau ganas. Goda Alia semakin gencar, melakukan gerakan pada jemarinya seperti hendak menerkam. Ya Allah, pembicaraannya sudah kemana-mana. Bian menghela napas panjang. Ingin meredam, tetapi dua sahabatnya itu terus menggoda. Waspada, 4 tahun gak ketemu. Kebayang nanti kalau kalian ditinggal berdua di kamar. Kayak diterkam singa yang lapar. Vio menutup bibir dengan kedua tangan sambil tertawa pelan. Mau tidak mau otak Bian ikut membayangkan hal yang tidak-tidak. Jadi kalian bertiga kalau berkumpul bahas beginian, ya? 3 gadis itu tersentak, menoleh ke belakang. Ada si sulung boy berdiri dengan kedua tangan terlipat di depan dada.